Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Labib Indal Maula dengan nomor induk mahasiswa 202290011025 dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam. Tema yang saya bahas kali ini yaitu manajemen konflik di pesantren. Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen peserta didik dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Nasihuddin MPD. Baik, langsung saja memasuki sebuah pembahasan tentang manajemen konflik yang ada di sebuah lembaga pesantren. Perkembangan pondok pesantren di Indonesia telah berkembang sangatlah pesat, baik di daerah pelosok hingga perkotaan. Pondok-pondok pesantren di Indonesia dibangun dengan semangat keagamaan dan direalisasikan dalam bentuk sebuah lembaga pendidikan alternatif. Lembaga ini sebagai lembaga pendidikan yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan rohaniah masyarakat. Keberadaan pondok pesantren di Indonesia sebagai lembaga pendidikan agama Islam memiliki pola manajemen pendidikan yang berbeda dengan sekolah lain yang bersifat boarding school. Pondok pesantren memiliki manajemen yang cukup kompleks dalam membangun realisasi antara elemen-elemen baik yang berada di lingkup internal maupun di lingkup eksternal. Hubungan-hubungan tersebut apabila tidak dibangun dengan secara profesional akan menimbulkan sebuah konflik antara elemen-elemen yang ada. Semua itu dilatar belakangi dari berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut bisa terjadi biasanya adanya gesekan baik antara yayasan dengan masyarakat, yayasan dengan pengasuh pondok pesantren, kiai dengan masyarakat, asatid dengan santri, ataupun asatid dengan asatid. Dari berbagai permasalahan-permasalahan tersebut bisa terselesaikan dengan manajemen, khususnya manajemen konflik yang ada di pondok pesantren. Manajemen konflik di pondok pesantren dalam pembahasan kali ini yang mengkaji hubungan-hubungan sosial di dalam pondok pesantren dan di luar pondok pesantren yang berpotensi menimbulkan konflik baik secara vertikal dan horizontal. Faktor penyebab terjadinya konflik dapat dikaji dalam pembahasan saya kali ini dengan memilah faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik tersebut. Jadi sebelum membahas tentang manajemen konflik, kita harus mengetahui apa itu konflik. Konflik adalah akibat dari ketidaksepahaman dan ketidaksesuaian baik antara individu ataupun kelompok dalam hal memenuhi tujuan yang berakibat pada terganggunya masing-masing individu atau kelompok. Pengertian konflik juga dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu yang pertama sudut pandang tradisional. Sudut pandang tradisional menyatakan bahwa semua konflik itu buruk. Konflik dilihat sebagai sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Itu menurut yang bersifat tradisional. Yang kedua yaitu pandangan hubungan manusia. Dalam pandangan hubungan manusia menyatakan bahwa konflik itu merupakan peristiwa yang wajar terjadi dalam semua kelompok dan organisasi. Konflik merupakan suatu yang tidak dapat dihindari, karena itu keberadaan konflik harus diterima dan dirasionalisasikan sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi peningkatan kinerja organisasi. Yang ketiga yaitu pandangan interaksionis. Pandangan ini cenderung mendorong terjadinya konflik atas asumsi bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis apatis, tidak aparatif, dan tidak inovatif. Maka dari itu, menurut aliran sepemikiran ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga kelompok tersebut tetap bersemangat, kritis, dan kreatif.
Setelah mengetahui penjelasan dari konflik itu tersendiri, maka dapat disimpulkan dari manajemen konflik adalah sebuah kemampuan mengendalikan konflik yang terjadi yang menuntut keterampilan manajemen tertentu. Dengan manajemen untuk menghadapi konflik, tentunya harus digunakan pula fungsi serta prinsip-prinsip manajemen. Manajemen yang efektif dikatakan berhasil bila mampu mengembangkan dan mengimplementasikan strategi konflik dengan baik. Setelah mengetahui penjabaran tentang manajemen konflik, definisi manajemen konflik selanjutnya yaitu mengenai tentang tujuan manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan suatu fenomena yang seringkali kita tidak bisa hindari dan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Sumber-sumber organisasi, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya teknologi digunakan untuk menyelesaikan suatu konflik, bukan untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Oleh karena itu, manajemen konflik harus dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan manajemen konflik yaitu: 1. Mencegah gangguan kepada anggota organisasi untuk memfokuskan diri pada visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang kedua, memahami orang lain dan menghormati keberagaman. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik merupakan bagian yang harus diperhitungkan secara matang demi membuat sebuah komitmen dan keputusan agar konflik tidak menjadi penghambat dalam sebuah sistem organisasi. Seperti halnya pada lembaga pendidikan yang memiliki kompleksitas konflik atau persoalan yang banyak, memungkinkan akan bertransformasi menjadi sebuah lembaga pendidikan yang unggul jika mampu menyelesaikan sebuah problem konflik yang ada. Untuk itu, konflik yang mampu dikelola secara baik akan mampu menjadi stimulus perubahan ke arah yang lebih baik. Adapun beberapa hal yang menjadi suatu pemicu konflik antara individu dan kelompok pada suatu lembaga seperti halnya pondok pesantren. Yang ke-1 yaitu yayasan dengan masyarakat. Perseteruan pihak yayasan dengan masyarakat tidak terlepas dari kekecewaan masyarakat terhadap pihak yayasan. Tidak sesuai harapan masyarakat seringkali menjadi pemicu konflik antara pihak yayasan dengan masyarakat. Dari persoalan itu mengarah pada suatu kekecewaan masyarakat kepada pihak yayasan. Yang kedua, bisa jadi yayasan dengan pengasuh pondok pesantren. Komunikasi adalah suatu di antara variabel yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi. Mengabaikan komunikasi dapat berarti melawan arus pemikiran manajemen modern. Perselisihan antara pengasuh pondok pesantren dengan pengurus yayasan hampir dapat dikatakan menjadi hal biasa. Dan yang ketiga, saya mengambilkan contoh seperti halnya kiai dengan masyarakat. Pondok pesantren hendaknya dapat menjadi tempat yang nyaman bagi para santri dan juga tempat berbaur dengan masyarakat secara efektif. Harapan dari pendapat itu tentu agar pondok pesantren tidak dekat dalam berinteraksi antara kedua. Masyarakat memiliki kepentingan yang sama terhadap pondok pesantren, begitu juga sebaliknya. Ketidakharmonisan hubungan para pengasuh pondok pesantren dengan masyarakat biasanya muncul karena dipicu oleh perbedaan pandangan persoalan sederhana, seperti halnya menentukan hari raya. Pondok pesantren dalam menentukan datangnya hari raya berkaitan dengan keputusan hasil dari sidang isbat Kementerian Agama dengan berbagai ormas keagamaan. Sedangkan sebagian dari masyarakat, hari raya mengikuti keputusan Muhammadiyah. Meski demikian, perbedaan itu tidak kemudian mematikan tali silaturahmi terhadap pihak pondok pesantren dengan masyarakat. Dari berbagai penjelasan tentang konflik yang terjadi dalam sebuah pesantren, pasti ada kurang lebihnya seperti sisi negatif dan positif. Dalam sisi positifnya, yang pertama yaitu budaya persaingan, yang fitrahnya setiap orang hidup bersama dalam lingkup atau wadah yang ada akan selalu menang dan berada di atas. Kebiasaan berikutnya
akan menimbulkan dirinya untuk senantiasa mengamati dan melihat unsur lain yang dapat menyainginya. Salah satunya adalah ketika terjadi konflik dalam sebuah wadah atau komunitas. Masing-masing dari mereka yang berkonflik akan menempatkan posisi dirinya sebagai yang terbaik atau bahkan menjadi dirinya sebagai yang di atas. Yang kedua, sisi positifnya yaitu etos kerja. Jika di dalam komunitas ataupun wadah terjadi sebuah konflik yang dapat dimanfaatkan, maka cara-cara mereka bekerja akan meningkat tanpa harus diminta ataupun dipaksa oleh pemimpin. Tugas pemimpin bahkan lebih mudah dikarenakan hanya perlu memberikan pedoman untuk kinerja mereka lebih terarah. Yang ketiga yaitu inovasi. Inovasi adalah suatu dampak praktis yang timbul akibat adanya konflik dan menggantungkan dalam kepentingan produktivitas bagi organisasi. Tekanan psikologis dari antar kelompok adalah hal utama yang melatar belakanginya. Mereka seakan mencari show off pada lingkungan kerjanya. Tentunya pola ini dapat mewujudkan pada keinginan kuatnya untuk membentuk kreativitas serta meningkatkannya. Dan selanjutnya yaitu dampak negatif dalam sebuah konflik. Setiap konflik pasti ada sisi negatifnya, yaitu yang pertama, sistem antara benturan fisik. Setiap adanya konflik pasti rentan terjadinya benturan fisik. Namun semua pemimpin tidaklah menginginkan benturan fisik terhadap sesuatu. Sekalipun pribadinya sudah mendesain untuk terjadinya sebuah konflik, tapi tetap saja seorang pemimpin yang bijaksana tidak menginginkan terjadinya benturan fisik. Dan biasanya yang kedua itu terjadinya permainan isu dan fitnah. Dampak buruk lainnya adalah terjadinya fitnah, adu domba, membuat isu yang tidak dapat dibenarkan. Aktivisnya hanya mencari dan mengoreksi kesalahan lawan yang lainnya. Yang ketiga yaitu rendahnya produktivitas. Akibatnya adanya dari dampak negatif konflik, yaitu menurunnya produktivitas seperti halnya terjadi penyakit yang mengakibatkan terbunuhnya pundi-pundi sosial, ekonomi, dan politik. Tentunya sesuatu yang dapat dilakukan adalah menyelamatkan dan mendiamkan diri. Jadi sesuatu konflik itu pasti ada penanganan. Seperti halnya penanganan konflik di pondok pesantren dapat menggunakan metodologi konflik dalam menganalisa konflik yang terjadi. Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel. Seperti halnya identitas sosial kelompok terhadap terjadinya konflik sosial. Yang kedua, yakin terhadap terjadinya konflik sosial. Yang ketiga, sosial ekonomi terhadap terjadinya konflik sosial. Perilaku komunikasi terhadap terjadinya konflik sosial. Kerangka pemikiran tersebut dapat dijadikan cara dalam memahami konflik sosial yang terjadi di pondok pesantren. Jadilah itu tadi yang bisa saya sampaikan atau saya bahas. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil pembahasan saya, maka menyimpulkan yang pertama yaitu konflik tidaklah bisa dihindarkan dari lingkungan kehidupan manusia. Melalui konflik itu pula manusia akan mampu berkembang secara dinamis. Manajemen konflik mengajarkan manusia bahwa konflik harus dikelola secara baik agar konflik dapat memberikan dampak positif bagi individu maupun kalangan. Yang kedua yaitu saya menyimpulkan terhadap konflik yang terjadi di pondok pesantren meliputi konflik yayasan dengan masyarakat, yayasan dengan pengasuh pondok pesantren, kiai dengan masyarakat, yang kemudian semua masalah yang diperoleh tersebut dapat dikelola dengan baik mungkin sehingga menghasilkan suatu kesepakatan dan mufakat demi kenyamanan bersama dan kelangsungan pembangunan pondok pesantren ke depannya. Jadi itulah tadi yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.